Halo Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, pendengar setia Renungan Harian dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa kembali dalam edisi Renungan hari ini. Saudara-saudari terkasih, referensi renungan untuk Kamis 9 September 2021, Pekan Biasa ke-23, diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose, bab 3 ayat 12 sampai dengan 17, dan bacaan Injil diambil dari Injil Lukas bab 6 ayat 27 sampai dengan 38. Saudara-saudari terkasih, kita seringkali berhadapan dengan kesalahpahaman baik di tengah keluarga, komunitas, gereja, dan hidup bermasyarakat. Kita tidak selalu bisa menghindari rasa marah terhadap sesama. Ada begitu banyak polemik, pertikaian, kedengkian, iri hati, benci, bahkan dendam. Itu semua seakan-akan menjadi sesuatu yang dihidupi oleh sebagian orang. Bahkan ada yang dengan sadar dan senang berbuat apa yang dihidupinya itu. Itu semua merupakan sikap dan tindakan yang melawan kasih. Saudara-saudari terkasih, dalam suratnya kepada jemaat di Kolose, Paulus melukiskan tentang manusia baru. Kita semua adalah orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya. Hal ini menunjukkan kepada kita bahwa sebagai orang yang dikuduskan dan dikasihi oleh Allah, tanamkanlah di dalam diri belas kasihan, kemurahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Kenakanlah di dalam diri kita pakaian kasih. Demikian juga Injil hari ini melukiskan tentang pengajaran Kristus untuk saling mengasihi. Yesus menunjukkan kepada kita ungkapan dan bentuk kasih yang luar biasa. Yesus mengatakan, "Kasihilah musuhmu, berbuat baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu." Yesus mengharapkan dalam diri kita tertanam kasih, dan kasih itu diwujud nyatakan bukan hanya kepada orang yang mengasihi kita, tetapi juga kepada orang yang membenci kita atau orang-orang yang tidak sepaham dengan kita. Saudara-saudari terkasih, perwujudan kasih itu ditunjukkan Yesus dengan rela menderita dan wafat di kayu salib. Di sini Yesus menunjukkan kasih yang tak terhingga bagi kita umat manusia, kasih yang tidak terbatas kepada mereka yang percaya dan yang mengasihinya, tetapi juga kepada mereka yang tidak percaya dan membencinya. Dan firman Tuhan pada hari ini mengajak kita untuk berbuat lebih dari apa yang sudah biasa kita lakukan. Rasanya pasti sulit, tetapi kita harus memperjuangkannya, karena begitulah menjadi orang Kristiani. Saudara-saudari terkasih, kita diajak untuk menghidupi kasih Allah sebagaimana kasih itu telah kita terima setiap saat. Cinta kasih Allah itu berlaku untuk semua orang. Orang baik dan berdosa sama-sama menerima kasih Allah, dan kasih Allah itu seperti matahari yang memancarkan sinarnya untuk semua orang tanpa membeda-bedakan. Mengasihi orang yang tidak mengasihi kita bisa kita mulai dengan mendoakan atau memaafkan segala kesalahan yang telah mereka lakukan untuk kita. Setelah itu, kita mulai menyapa
dan memberi perhatian kepada mereka. Saudara-saudari terkasih, mengasihi menjadi kekuatan yang mendatangkan damai, dan itulah keselamatan. Cara ini akan memutus lingkaran setan akan hasrat balas dendam, kebencian, dan permusuhan yang selama ini menghancurkan kesatuan serta kehidupan umat manusia. Kasih yang terwujud dalam perbuatan baik tidak boleh hanya dilakukan kepada orang baik, tetapi justru dilakukan kepada orang yang berbuat jahat kepada kita. Dengan begitu, orang-orang akan melihat bahwa kita adalah anak-anak Allah. Mungkinkah hal ini kita penuhi sebagai manusia yang lemah? Marilah kita hidup dalam kasih seperti yang diajarkan Yesus kepada kita. Kasih yang seperti apa? Itu semua berangkat dari kecintaan kita kepada Allah dan sesama. Itu semua tergantung diri kita. Jalan kasih seperti apa yang akan dibuat dalam kehidupan ini? Marilah kita mohon berkat dari Tuhan Yang Maha Kuasa, kiranya Ia senantiasa memberkati kita di dalam seluruh tugas dan karya kita.